Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Malila dengan NIM 18910055, mahasiswa kampus UKIP Siliwangi, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, Prodi Pendidikan Matematika. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan KKN siklus 3 yang berfokus pada UMKM yang berada di masyarakat. Berikut laporan. Assalamualaikum, A. Kenalin, aku Nadia dari UKIP Siliwangi, mau ngadain KKN. Nah, boleh gak sih tanya-tanya tentang kedai kakak ini? Boleh. Ide awal dari kedai ini kayak gimana sih, Kak? Ide awal dari kedai ini ya yang saya tadi ceritain, bahwa kopi asa itu kan artinya harapan, semangat dan cita-cita. Jadi idenya kita sih ya sebagai wadah aja. Kopi hanya untuk jembatan silaturahmi, jembatan untuk diskusi, jembatan untuk mencari inspirasi, kayak gitu aja sih. Terus karena kita kan senengnya nongkrong gitu, senang ketemu orang baru, senang banyak sahabat di mana-mana, senang dengerin cerita orang. Ya dari situlah, karena kesenangan setiap orang itu kan nggak bisa disamakan. Kesenangan orang itu berbeda-beda ya. Mungkin kalau kita di sini sama kawan-kawan yang di sini, kita senangnya seperti itu. Itu karena menurut kita ya, aktivitas atau kerjaan itu harus sesuai dengan hobi yang kita senangi, biar menjalaninya nggak merasa diperbudak, nggak merasa capek. Awalnya begini, saya kan besar itu dulu tidak di Surade, tidak di Sukabumi, tapi di Bandung. Pulang ke Surade dan melihat lingkungan Surade itu dulu, mungkin sekarang pun masih banyak para wanita muda itu yang berorientasi mereka itu ketika memenuhi kebutuhan untuk keluarga itu pergi menjadi TKW, pergi menjadi buruh migran kan ya. Merasa miris gitu. Bisa nggak sih kita membantu mereka? Kita lihat potensi kita apa? Oh, ternyata ketika saya pergi keluar, yang ditanyakan mereka oleh-oleh dan itu opak gitu kan. Nah, awalnya dari sana, dari opak Jampang itu ya saya modifikasi lah, saya inovasi lah. Dari ukurannya yang besar itu, saya kasih jadi ke yang sekali suap. Terus dari varian rasanya itu hanya 2 gitu kan, hanya ada manis dan asin. Saya tambah jadi rasa original, seafood, chicken sama coklat. Kenapa kita ngambil chicken sama seafood? Kan bukan tidak sih, memang sudah ada dari nenek moyangnya ya. Untuk orang Jampang ada istilah tutup opak. Nah, itu kan nasi anget-anget gitu kan, ditutup gitu, ditumbuk sama opak. Kan nggak mungkin kan kalau misalkan rasanya keju gitu kan, orang sudah bilang nggak ricunya. Nah, makanya rasanya pun disesuaikan. Kenapa seafood? Karena kan kita boleh dibilang dekat dengan pantai ya, bau-bau pantai, bau-bau ujung genteng gitu. Makanya kamilah seafood. Dan apa nih kira-kira nama ya buat usaha saya ini gitu kan? Biar ada keren-kerennya, mogesnya jangan dibuang. Saya mau ngambil nama moges karena orang-orang tahu saya moges kan gitu ya. Nah, makanya ya sudahlah, karena moges itu kan perkumpulan wajah gelis Surade ya. Ya udah, kita bikin pawon aja. Kenapa pawon? Pawon kan dapur ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda pawon itu kan dapur. Jadi yang namanya dapur menghasilkan makanan gitu kan. Terus yang masaknya juga
majang-majang surade gitu kan anu garilis kan gitu ya, kenapa enggak itu bisa jadi dong, bisa menghasilkan sesuatu yang wah gitu kan, dan yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah dari sana kan banyak lah kita suka kedatangan tamu lah ya dari instansi pemerintah, swasta ataupun akademisi berkunjung ke tempat produksi opak untuk observasi. Ya silahkan, kita welcome. Tetaplah kalau ide otak bisnis mainnya kalau OB mah tetepnya kan muter. Lahirlah ide lagi, pengen bikin makanan cepat saji, coba-coba deh gitu ya. Ya dipadu-padankan lah antara mie spaghetti. Kadang saya gini, spaghetti sausnya itu aja, terus dari toppingnya pun kita kalau mau topping asli istilahnya gitu kan, rasa ayam, tapi kan ayamnya nggak ada gitu, paling kecil-kecil. Karena ini disajikannya pedas, ya sudah rembai saja gitu. Kenapa rembai? Karena kan gini, tetaplah kita orang Sunda. Oh iya, masa sih cuman makanannya saja, minumannya apa? Oh ternyata ada minuman nih, namanya waktu itu saya lihat resepnya itu minuman susu mangga, susu jelly. Cuman apa nih yang biar bisa jadi pembeda tuh apa nih? Tambah kalau mangga pakai rasa mangga kan gitu, kalau alpukat pakai rasa alpukat. Modal awalnya itu apa? Milik pribadi atau kerja sama dengan teman-teman yang lain gitu? Untuk modal kita ini semuanya patungan. Soalnya patungan, seadanya kita beliin alat-alat yang kira-kira mampu aja. Karena kan sebenarnya kalau kopi itu bukan di alatnya yang paling vital itu, dia itu di orangnya, di baristanya. Sebagus apapun alat, sekeren apapun alat, dan semahal apapun alat, kalau misalnya baristanya kurang menguasai, biasanya akan tetap berbeda. Kalau pada proses ini gitu ya, proses perjalanan kedai ini, apakah pernah mengalami drop atau gimana Kak? Wah sering lah, namanya juga bisnis Ya. pasti ada. Kayak gimana contohnya? Ada perbedaan ideologi, perbedaan pendapat, keadaan finansial juga pasti ada. Tapi biasanya di kita kalau misalnya ada beberapa perbedaan pendapat, kita nggak saling memaksakan pendapat kita. Tapi ya selama inilah karena orang-orangnya termasuk partner saya ya, teman-temannya saya, menurut saya paling the best lah mereka. Orang-orang yang baik, orang-orang yang sabar. Jatuh bangunnya ketika pengembangan opak ini gitu kan, memperkenalkan opak ini sangat sulit dan memang butuh waktu yang lama gitu ya. Orang bisa menerima produk kita gitu kan untuk di wilayah sekitar. Tapi kalau misalkan untuk keluar itu kan mereka kan notabene oleh-oleh, pasti oke-oke aja, yang penting unik, terus kemasan menarik, ya kan? Kadang orang kan rasa mah gitu ya nomor sekian, tapi yang penting unik dan kemasan yang menarik, tapi tetap buat kita rasa pun itu nomor satu. Jadi kan 2017 kita dapat produk Geopak, terus 2019 kita dapat Mirembai sama Moes. Nah 2000 tempat masih di dalam, masih di tempat produksi. Nah 2020 ini ya boleh dibilang ini tempat gitu ya, kafe ini sekaligus gerainya opak. Ya boleh dibilang gerai oleh-oleh lah macam begitu gitu. Dan alhamdulillah tidak hanya sebatas opak, kita juga bisa ngerekrut produk-produk UKM lokal untuk ada di sini gitu. Jadi ketika orang nyari oleh-oleh itu nggak hanya sebatas opak saja gitu kan, macam gula semut gitu kan, macam teh gitu ya, itu kan ada teh daun sukun, teh cengkeh gitu. Wah, keren banget ya Bu ya perjalanannya sampai
sebesar ini gitu ya Bu. Adakah tantangan yang dirasakan dalam perjalanan selama usaha ini ya Bu? Tetap sih tantangan mah dari diri pribadi ya. Ketika tergantung apa sih seberapa kuat tekad kita. Ya percayalah sama Allah gitu ya. Kalau untuk itu orang bilang kan yang penting kita udah berusaha, berdoa, selebihnya kita serahkan. Niat dibarengi dengan semangat kan ya. Yang penting itu dulu. Memang sih kalau misalkan lika-likunya mah banyaknya apa? Pertama ya kompetitor, betul nggak? Terus rasa percaya diri kita. Harapan di masa mendatang seperti apa? Harapannya kita itu kayak yang saya tadi ceritakan, ya udahlah, jadi sebagai wadah mau anak muda mau orang tua gitu. Wadah ruang positif lah, maunya ya cuman keinginan sih ya manusia kan boleh lah berharap ya. Pemuda-pemuda misalnya daripada nongkrong terparu rubuh lah istilahnya, ngobat atau apa, mending di sini baca buku atau diskusi lagi untuk meraba-raba jati diri, mendiskusikan diskusi tentang apa aja, tentang ya diri sendiri, tentang biasanya kan anak muda lagi seru-serunya mencari Tuhan, tentang apa mencari Tuhan. Ya orang tua ya, setiap orang tua kesini pasti sama kita dimintain nasihat untuk kita siapapun mereka. Terus kalau misalnya pesan saya mah kalau misalnya datang senang aja, kita justru senang kalau ditanya-tanya apalagi tentang kopi. Terus yang ngerasain di sana, yang belum ngerasain rasa kopi di kopi shop, kalau misalnya belum punya pendapatan apa-apa ya katanya tinggal datang aja ke sini. Bilang aja saya pengen ngerasain kopi tapi saya belum punya rupiah. Kalau misalnya malu lah, berbisik aja, kita kasih, karena gak setiap jengkal kehidupan itu dirupiahkan. Gak bisa, kasih sayang itu gak bisa, kasih sayang tulus itu gak bisa dibeli dengan rupiah. Kalau harapan untuk usaha, pengen punya tempat ya boleh minimal 2 tingkat lah, kalaupun itu nggak besar, nggak begitu besar, yang dimana isinya itu saya pengen macam food court gitu ya, seperti di kota-kota besar itu macam food court yang nantinya isinya itu jadi tidak hanya sebatas produk kita. Soalnya yang saya tahu dan yang saya lihat, katakanlah jalur Jampang sampai ujung Genteng belum ada tempat oleh-oleh yang benar-benar oleh-oleh macam rest area. Pesan buat kita gitu ya, para anak muda biar punya rasa jiwa entrepreneur. Mungkin yang saya pesankan lah ini aja, kalau anak muda itu kan biasanya semangatnya lagi menggebu-gebu, kalau punya harapan besar jangan menggantungkan harapan sama manusia. Harus mulai belajar ya udah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita itu dalam naungan takdirnya Allah. Kadang gitu kan, rencananya udah bagus, pokoknya kalau misalnya secara akal manusia bakal berhasil lah. Terkadang di perjalanan ya ada aja gangguannya. Itulah takdir Allah. Harus belajar mengikhlaskan, meridhokan jalan takdir Allah yang sama Allah itu diberikan sama kita. Pesan apa ya? Pertama mungkin dari hobi sih. Jadi menjalankan usaha itu lebih ke kalau bisa. Hobi itu kita jadikan ladang, bisa mendapatkan uang gitu. Ketika kita berbicara hobi, apapun itu akan kalah dengan hobi. Entah itu dapat resiko, entah itu dapat hambatannya gitu kan. Entah itu bakal kebahagiaan yang kita dapat, rewardnya. Dengan catatan ketika kita punya cita-cita gitu ya untuk usaha kita itu fokus dan konsistensi. Terima kasih banyak Ibu atas ilmu-ilmunya yang telah diberikan kepada kami.
Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Ya, siap. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.